kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Nur Arafah, saya Sri Wulandari, saya Salhan Fatia, saya Galih Pratama, saya Revan. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Tanda-tanda terjadinya pemanasan global di bumi yaitu permukaan es di bumi mulai berkurang drastis, peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi. Efek rumah kaca adalah meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida, CO2, metana, nitrous oksid, dan beberapa bahan buatan seperti CFC di atmosfer bumi. Proses terjadinya efek rumah kaca yaitu 1. Sinar matahari mencapai atmosfer bumi sebagian akan dipantulkan keluar angkasa. 2. Sinar yang masuk ke bumi diserap oleh tanah dan lautan untuk menghangatkan bumi. 3. Panas dari bumi kembali dipancarkan ke angkasa. 4. Panas yang dipancarkan ini terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer. 5. Aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil, pembukaan lahan pertanian dengan dibakar. Aktivitas manusia yang dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah di atmosfer. Yang pertama, penggunaan bahan bakar fosil. Peningkatan jumlah industri dan sarana transportasi tersebut selalu diikuti dengan peningkatan penggunaan bahan bakar, terutama bahan bakar dari fosil seperti minyak bumi dan gas alam. Yang kedua, penggunaan klorofluorokarbon atau CFC. Dalam kehidupan sehari-hari, gas CFC digunakan untuk berbagai kebutuhan peralatan rumah tangga, yaitu pada alat-alat pendingin seperti kulkas dan pendingin ruangan atau AC. Yang ketiga, sampah. Saat sisa makanan berada di paling bawah pada tempat pembuangan sampah, sampah tersebut akan membusuk dan terbentuk gas metana yang merupakan gas rumah kaca. Solusi mengatasi pemanasan global yaitu mengurangi konsumsi daging dan menggantinya dengan sumber makanan nabati. Hal tersebut karena pola konsumsi daging untuk setiap orang per tahunnya menyumbang 6.700 kg CO2 menurut United Nations Environment Program atau UNEP. Penanaman hutan kembali atau reboisasi, karena hutan memiliki fungsi vital bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup di dunia. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum. Jika jarak tempat yang ingin dikunjungi tidak terlalu jauh, Anda dapat berjalan kaki atau menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Selain mengurangi polusi udara, hal tersebut juga baik untuk kesehatan tubuh Anda. Beberapa perjanjian atau kesepakatan negara dalam rangka mengatasi pemanasan global. 1. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) atau planet antar pemerintah tentang perubahan iklim merupakan salah satu badan internasional di bawah Perserikatan Bangsa PBB yang dibentuk pada tahun 1988. 2. Protokol Kyoto. Protokol Kyoto suatu persetujuan internasional yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Konvensi Rangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (CARD Summit). 3. Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate (APPCDC) merupakan sebuah kerjasama internasional yang bersifat sukarela. Kerjasama ini diumumkan pada pertengahan tahun 2005 dan diluncurkan pada awal tahun 2006. Alat dan bahan untuk membuat percobaan sederhana efek rumah kaca yaitu ada 2 buah gelas, plastik bening, karet, air, dan termometer alkohol. Langkah pertama, kita masukkan air ke dalam gelas. Setelah itu, tutup salah satu gelas dengan plastik bening dan rekatkan dengan karet. Setelah itu, ukur suhu air dalam gelas. Suhu awal air dalam gelas mencapai 29 derajat Celcius. Setelah itu, gelas dijemur selama 15 menit pertama. Setelah dijemur 15 menit pertama, kita ukur kembali suhunya. Suhu gelas yang ditutupi plastik
Suhu gelas yang tidak ditutupi plastik yaitu 33. Setelah itu dijemur kembali selama 15 menit kedua. Setelah 15 menit kedua, kita ukur kembali suhunya. Suhu gelas yang ditutupi plastik mencapai 36 derajat Celcius. Suhu gelas yang tidak ditutupi plastik mencapai 34 derajat Celcius. Setelah itu kita jemur kembali selama 15 menit ketiga kalinya. Setelah 15 menit ketiga, kita ukur kembali suhunya. Suhu gelas yang ditutupi plastik mencapai 38,5 derajat Celcius. Suhu gelas yang tidak ditutupi plastik mencapai 36 derajat Celcius. Kesimpulan, suhu air dalam gelas tersebut mengalami peningkatan suhu setelah dijemur di bawah sinar matahari. Gelas yang tidak ditutup mengalami peningkatan suhu yang normal. Sedangkan pada gelas yang ditutupi plastik terdapat embun di bagian atasnya dan terbagi peningkatan suhu yang tinggi. Seperti di bumi di mana gas-gas rumah kaca yang terdapat di atmosfer bersifat menyerap dan memantulkan panas. Sekian video kelompok dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.